إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada sebuah surat yang kiranya sering kita mendengar. Surat tersebut dibaca oleh sebagian imam dalam salat-salatnya. Dan sekali lagi surat ini populer dalam artian sering sekali kita dengarkan karena dia pendek. Yang insya Allah 1, 2 atau 3 khutbah ke depan akan menjadi pembicaraan kita insya Allah Ta'ala. Surat tersebut adalah Suratu Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Yang dia tidak memiliki nama kecuali satu saja, yaitu Al-Qari'ah. Karena sebagian surat memiliki nama lebih dari satu. Nah, untuk surat ini dia namanya hanya satu, yaitu Surat Al-Qari'ah. Enggak ada nama lain. Surat ini jamaah yang saya cintai adalah termasuk dalam kategori surat-surat Makkiyah. Ya. Bisa dilihat dari ayat-ayatnya pendek-pendek. Maka ciri-ciri surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek biasanya. Ya. Dan kita dapatkan dalam Al-Quran yang mendominasi adalah surat-surat Makkiyah. Di mana jumlah suratnya sekitar 86 surat itu Makkiyah. Sisanya 28-an itu adalah apa? Madaniyah. Dan kita sering dengar juga penjelasan bahwa untuk surat-surat Makkiyah, titik beratnya itu adalah pembahasan seputar akidah, aqadiyah, keyakinan tentang tauhid. Ya. Dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa hendaknya yang menjadi skala prioritas dalam dakwah seorang dai, seorang ustadz sebenarnya adalah apa? Perkara akidah, perkara tauhid. Al-Quran saja suratnya kebanyakan kebanyakan surat Makkiyah. Yang surat Makkiyah sekali lagi ya titik beratnya kepada permasalahan akidah dan keyakinan. Ya, oleh sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain dari mereka sejak diutus sampai mereka wafat itu fokus dakwah mereka kepada at-tauhid. Ya, dakwah mereka kepada tauhid. Dan Rasulullah SAW pun tatkala mengutus ya sebagian sahabat seperti Mu'adz ibn Jabal untuk berdakwah, maka yang dititik beratkan oleh Rasulullah SAW untuk didakwahkan oleh Mu'adz bin Jabal di negeri Yaman sana adalah perkara tauhid. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hendaknya dakwah yang kau dakwahkan pertama kali nanti di sana wahai Mu'adz, yaitu dakwah ya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni dakwah kepada at-tauhid. Ya, terbukti Nabi kita SAW sampai detik-detik akhir hayat beliau pun ya menyinggung tentang perkara akidah. Sampai beliau bersabda, la'anallah al-yahudu wan nasara, al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka jadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Mereka bangun masjid di atas kuburan-kuburan para nabi mereka. Dan banyak terjadi kadang kita lihat di sebagian masyarakat kita hal ini. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah
adalah satu nama dari nama-nama kiamat. Kita tahu kiamat itu namanya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, kadang dinamakan Yaumul Akhir, kadang dinamakan Yaumul Ba'd, ya, hari akhir, kadang dinamakan hari pembangkitan, Yaumul Khulud, ya, Yaumut Tanad, Yaumut Talaq, ya, Al-Haqqah, Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah, ya, At-Tammatul Kubra, As-Sakhah, ya, banyak sekali. Yaumul Hasrah, Yaumul Jam', Yaumut Taghabun, banyak sekali nama-nama daripada kiamat itu. Yaumuddin, itu nama-nama daripada nama-nama kiamat. Di antara nama kiamat itu adalah apa? Al-Qari'ah. Di mana Allah Jalla fi'ula berfirman ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sering kita dengar dibaca oleh para imam. Al-Qari'ah. Apa arti Al-Qari'ah? Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, macam-macam ya penjelasan ahli tafsir ya tentang Al-Qari'ah. Ada yang mengatakan Al-Qari'ah maknanya adalah allati taqra'ul qulub. Al-Qari'ah, ya, kiamat dinamakan Al-Qari'ah karena dia membuat hati menjadi cemas, ketakutan. Taqra'ul qulub, cemas, ketakutan. Hari yang menegangkan, hari yang menakutkan, huru-hara yang dahsyat, maha dahsyat. Sampai ya Allah Jalla wa'ala memberikan gambaran dahsyatnya kiamat itu dalam Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takut kalian kepada Rabb kalian. Masalahnya inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan kiamat itu terlalu dahsyat, kata Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang dahsyat. Kita diguncang gempa berapa skala sudah ketakutan. Gimana goncangan kiamat? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Di hari kau lihat setiap wanita yang menyusui anaknya dilepas anaknya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ya, setiap orang yang sedang hamil itu digugurkan kandungannya. Wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kalian lihat manusia seperti orang mabuk padahal mereka enggak mabuk, tapi azab Allah lah yang pedih. Azab Allah lah yang ya dahsyat. Jadi dikatakan ya Al-Qari'ah, kiamat di antara namanya adalah Al-Qari'ah li'annaha taqra'ul qulub, membuat hati cemas, ketakutan. Sampai Allah berfirman, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. Kasih peringatan keras kepada mereka Muhammad tentang hari penyesalan. Dikala apa kata Allah Jalla wa'ala? Idil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Jantung itu saking menegangkannya, saking menakutkannya, menyeramkannya, itu jantung rasanya ngejubel di tenggorokan, di leher sini, ngejubel, naik rasanya. Saking takutnya manusia. Allah musta'an. Menegangkan hari itu. Sampai-sampai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, saya khatib bawakan dengan sigat tamrid, ruya, diriwayatkan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, bawakan oleh sebagian ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan atau menyebutkan dalam tafsir beliau bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jibril tentang prahara kiamat yang maha dahsyat. Prahara kiamat, huru-hara kiamat yang luar biasa dahsyat, mengerikan. Nabi kita sampai kayak gemeter ketakutan. Sampai beliau menghibur diri alaihi salatu wassalam dan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, alam yaghfirillahu li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wahai Jibril, kok serem banget, kok mengerikan banget. Kan Allah udah ampuni dosa saya, Jibril, yang sudah lalu dan akan datang. Kok ngeri ya? Aku kan sudah diampuni kan Jibril yang sudah lalu dan akan datang. Ini Nabi kita yang
ya sudah diampuni dosanya telah lalu dan akan datang. Aman insyaallah. Tapi apa? Ketakutan. Ngeri. Ketakutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya mengerikannya dan dahsyatnya huru-hara kiamat ansakal maghfirah." Menjadikan kau lupa bahwasanya engkau telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ngeblank Nabi kita. Diceritain tentang huru-hara kiamat oleh Jibril. Bagaimana nanti perjalanan di akhirat, ya, setelah kiamat. Itu ngeblank Nabi kita. Hilang. Ya, lupa kalau ternyata beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya subhanallah. Menunjukkan hari itu betul-betul dahsyat. Jadi itu. Yang pertama dikatakan qari'ah. Li'annaha taqra'ul qulub. Membuat hati ketakutan. Membuat hati cemas. Ya. Ada lagi yang menafsirkan atau mengatakan bahwa dikatakan al-qari'ah li'annaha taqra'ul adhan. Dikarenakan ya apa? Ya, dikatakan qari'ah karena memekakkan telinga. Makanya kenapa diartikan memekakkan telinga? Taqra'ul adhan. Dikatakan qari'ah li'annaha taqra'ul adhan karena dia memekakkan telinga, suaranya itu memekakkan telinga. Kenapa dikatakan memekakkan telinga? Ya, maksudnya dikatakan memekakkan telinga karena di antara ahli ilmu ada yang mengatakan bahwa qari'ah di sini maksudnya adalah tiupan sangkakala kali pertama. Tiupan sangkakala kiamat maknanya qari'ah di sini. Jadi sekali lagi, khatib tekankan lagi, sebagian ulama katakan al-qari'ah maknanya adalah an-nafkhatul ula lis-sur, yaitu tiupan pertama untuk sangkakala, ya, yang kemudian kiamat, idza zulzilatil ardu dan seterusnya. Ya. Jadi ada yang mengartikan qari'ah an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama. Yang ketika ditiupkan oleh Israfil alaihi salam, kata Ibnu Katsir, yutawiluha, dipanjangkan tiupannya itu panjang, memekakkan telinga sampai iblis yang dahulu sombong, aba wastakbara, oga, sombong, pongah, enggak mau sujud kepada Adam atas perintah dari Allah Jalla wa Ala. Di hari dia mendengarkan, dia memekakkannya suara tiupan sangkakala tersebut, dia merengek-rengek teriak minta kepada Allah, murni an asjuda liman syi'ta. Ya Allah, sekarang suruh saya sujud kepada siapa saja yang kau mau. Dulu aku disuruh sujud sama Adam, enggak mau. Sekarang tolong suruh aku sujud kepada siapa saja yang kau kehendaki ya Allah. Terlambat. Sidang Id Jumat yang dicintai semua taala. Yang Rasulullah SAW jelaskan, ya, pernah jawab kepada Ibunda Aisyah tatkala Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika beliau salat malam sampai bengkak kaki beliau, pecah-pecah kaki beliau. Maka apa jemaah sekalian cintai, Ibunda mengatakan, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah, padahal Allah telah ampuni dosamu telah lalu dan akan datang. Maka Rasulullah SAW katakan, kaifala ya Aisyah, bagaimana tidak wahai Aisyah, salatku seperti ini. Wa sahibus sur qad iltaqa maqarnahu wa qaddama rijlahu wa akhara ukhra. Sedangkan malaikat Israfil telah memasukkan pangkal sangkakala di mulutnya, udah masuk pangkalnya itu di mulutnya. Sedangkan kakinya yang satu sudah maju, yang satunya mundur, menunjukkan apa? Tinggal dengar perintah, tiup kiamat. Yang kata Rasulullah SAW melihat ketika Isra Mi'raj, aku melihat malaikat Israfil itu dua matanya itu melotot terus ke bawah arsy. Faka'annama 'ainahu kawkaban durriyan. Aku melihat matanya itu bak dua bintang yang terang benderang gitu, melotot terus, enggak pernah pejem, enggak pernah kedip matanya Israfil itu, terus melotot ke bawah arsy. Kenapa kata para ulama? Kalau dia sempat pejemin mata, khawatirnya kalau dia pejemin matanya, belum dia buka kelopak matanya, ternyata perintah untuk niup sangkakala keluar dari sisi Allah Jalla wa'ala. Tiup! Buka kelopak mata dulu. Ya lambat dikit jadinya melaksanakan perintah Allah. Maka tidak pernah dia pejamkan matanya. Dari dulu sampai detik ini, malaikat Israfil tidak pernah menutup atau memejamkan matanya. Takut kalau dia pejam, belum buka kelopaknya, sudah keluar perintah untuk tiup! Lambat dikit, enggak mau. Itu para malaikat. Ya. Untuk perintah Allah enggak pakai entar. Beda dengan manusia. Ya. Ya. Perintah Allah kadang ya banyak entarnya. Na'udzubillah.
Banyak entarnya. Entar dulu. Mati duluan. Waliyahdubillah. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan qari'ah li'annaha taqra'ul qulub, li'annaha taqra'u ya al-adhan, karena dia memekakkan telinga saking kerasnya suaranya, ya tiupan sangkakala yang hanya Allah yang Maha tahu berapa panjang dan dalamnya ukuran daripada sangkakala tersebut. Yang ketika Rasulullah SAW ditanya tentang as-sur, tentang sangkakala itu, beliau mengatakan qarnun yunfakhu fihi, sejenis tanduk yang ditiupkan. Bagaimana tampangnya, hakikatnya Allah yang tahu. Yang penting Rasul katakan qarnun yunfakhu fi, mirip tanduk itu ditiupkan oleh Israfil alaihissalam. Kemudian al-qari'ah, mal qari'ah. Di sini ada istifham li ta'dhimi sya'niha. Istifham, pertanyaan untuk membesarkan perkara kiamat tersebut, huru hara kiamat tersebut. Mal qari'ah. Apa itu qari'ah? Untuk membesarkan, ya, menunjukkan bahwasanya betul-betul kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Mal qari'ah. Allah tekankan lagi, ya, kedua kalinya. Wa ma adraka mal qari'ah. Tekan lagi. Apa yang kau ketahui tentang qari'ah itu? Apa pengetahuanmu tentang qari'ah itu? Jadi ketika ditekankan bahwasanya wa ma adraka mal qari'ah, apa pengetahuanmu tentang qari'ah? Ya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan ketika berfirman wa ma adraka mal qari'ah, seolah-olah Allah ingin bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu, tidak malaikat, tidak nabi, tidak orang soleh, apalagi orang biasa seperti kita. Enggak ada yang tahu bagaimana level dahsyatnya qari'ah itu, kiamat itu. Wa ma adraka mal qari'ah. Tidak ada yang tahu level kedahsyatannya melainkan yang mentakdirkan kiamat itu terjadi, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, yang hendaknya kita selalu dari sekarang dan seterusnya sampai kita mati persiapkan. Sekali cintai SWT sebelum kiamat itu datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang Idul Jum'ah yang khatib muliakan dan khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kalian ketahui tentang al-qari'ah? Ingat, kalau Allah pakai ma adraka, pasti jawabannya ada setelah ayat itu. Apa yang kau ketahui tentang qari'ah? Pasti Allah langsung jawab setelah itu, setelah ayat itu. Tapi kalau dikatakan wama yudrika, biasanya enggak ada jawaban setelahnya. Ya, kalau wama adraka, pasti setelahnya ada jawaban. Apa yang kau ketahui tentang al-qari'ah? Wama adraka mal qari'ah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Qari'ah itu gambarannya begini, kata Allah. Yauma yakunul jibal, yauma takunul jibalu kal'ihnil manfush. Di hari gunung-gunung itu apa? Kal'ihn, seperti bulu-bulu. Ihan itu dalam bahasa Arab sidang Idul Jum'ah adalah bulu yang berwarna-warni, kayak bulu yang habis dicelup gitu lah. Jadi ihan itu artinya bulu-bulu yang berterbangan, yang apa? Yang berwarna-warni. Ya. Di hari gunung-gunung seperti ihan, seperti bulu-bulu yang berwarna-warni. Makanya kalau enggak salah di China atau di mana ada gunung kayak pelangi gitu. Quran sudah mensinyalir bahwa ada gunung yang berwarna-warni. Ya, subhanallah. Kal'ihnil manfush. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Mohon maaf, keliru ya, salah sebut ayatnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Khatib ada sedikit kekeliruan. Bahwasanya apa? Yauma yakunun nas, lanjutan ayatnya yang tepat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Di hari qari'ah itu adalah di hari manusia seperti apa? Kal farash al mabthut. Seperti apa? Anai-anai, seperti laron yang mabthut, berterbangan.
Dan kalau kita lihat, renungi, coba lihat kalau ada laron musim hujan biasanya itu biasanya kalau ada api atau kalau ada lampu, itu biasanya laron pada datang, serangga, janadib datang. Enggak pernah kita lihat ada laron atau serangga datengin sebuah sumber cahaya, entah lampu, neon atau ya api dan yang lainnya. Enggak pernah kita melihat mereka datang dengan teratur, berbaris gitu, enggak ada. Rapi gitu, enggak ada. Pasti yang kita lihat laron atau anai-anai atau apa bahasa itu serangga, pasti kalau mendekati sumber cahaya itu kita lihat kacau balau besar. Bayangkan khatib kita semua kelak di hari kiamat itu ketika kita dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, bahkan dari awal terjadinya kiamat ditiupkan sangkakala, bahkan nanti ketika kita sudah bangkit juga di padang mahsyar, persis seperti laron yang enggak tahu arah. Semuanya urus dirinya sendiri, enggak ngerti kamu siapa, kamu enggak ngerti. Ya, mana nih, di mana nih? Semuanya ketakutan, ada apa? Masya Allah. Malah, Masya Allah, ada apa? Begitu gambaran manusia di hari tersebut sedang hijau. Ya, khatib cintai karena Allah SWT. Khatib akhiri khutbah ini supaya singkat karena khatib ada acara lagi. Bahwa ya Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim memberikan perumpamaan. Dan ini memang agak panjang kalau kita bahas hadis ini, dijelaskan pelan-pelan. Singkat saja bahwa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagaimana ya kondisi manusia ya di hari tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Mathali wa mathalukum," perumpamaan saya dengan perumpamaan kalian, kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki, auqada naran, yang menyalakan api. Laki-lakinya yang nyalain api adalah Rasulullah. Laki-lakinya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan apa? Ya, nar, apinya adalah neraka Jahannam. Ya, neraka Jahannam. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian apa? Fa akhadati al-janadib wal farash yaqana fiha. Mulailah berdatangan tuh laron-laron, serangga-serangga pada berdatangan ke api yang dibakar, dibakar oleh seorang laki-laki tersebut. Datang tuh laron, serangga dan seterusnya. Maka apa? Muter-muter enggak jelas, ujung-ujungnya pluk jatuh ke api. Serangga tersebut jatuh. Maka apa? Ya, yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, ya, yadubbuhunna anha. Laki-laki itu berusaha untuk menghindarkan gusah-gusah apa serangga itu supaya enggak jatuh ke api itu. Beliau sedang mengumpamakan bahwa bagaimana beliau sangat sayang sama kita. Enggak mau beliau SAW umatnya ada yang nyemplung ke jahanam. Sebagaimana laki-laki itu menghindarkan ya laron-laron atau serangga itu supaya enggak jatuh kemana? Ke api yang dibakar tersebut. Gusah-gusah. Menunjukkan Nabi kita ingin kita semua selamat. Ya. Tapi ujung-ujungnya apalah daya. Serangga biasanya banyak. Apalah gerakan laki-laki. Banyak yang jatuh ke jahanam itu. Apa ke api tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ana akhidun bihujazikum anin nari. Maka kelak kata Rasulullah SAW, aku menyambar ujung pakaian kalian, menunjukkan akan ada nanti umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang hiruk pikuk nanti di padang mahsyar itu, urusan huru-hara di hari kiamat itu, hiruk pikuk, Masya Allah, urus ini masalahnya macam-macam, ya, riweh permasalahan di sana. Ujung-ujungnya ada yang nyemplung ke jahanam, umat Muhammad SAW. Ujung-ujungnya ada yang mau nyemplung, ada yang terjerumus, terjerembab ke dalam jahanam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ana akhidun bihujazikum. Kita udah pantang-panting bolak-balik, Masya Allah. Gimana ini, ada apa ini? Kemudian hisab, ditimbang dan seterusnya. Penentuan, surga, neraka, penentuan. Ada yang nyemplung ke jahanam, ada yang terjerembab ke jahanam. Nah, Nabi kita berdiri di atas kantarah, di atas sirat. Menunggu sambil berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan ya Allah. Semua Nabi mendoakan dirinya sendiri biar selamat. Nabi kita mendoakan kita umatnya agar selamat. Sallim, selamatkan ya Allah. Ada sebagian umat beliau yang mau nyemplung ke jahanam,
Akhidun bihujazikum. Saya buru-buru sambar ujung pakaian kalian disambar oleh Rasulullah SAW. Sambar. Apa masalahnya? Wa antum tafallatuna min yadi. Sayang. Sebagian kalian itu luput, lepas dari pegangan tanganku. Apa yang terjadi? Melayang ke dasar jahanam sejauh 70 tahun perjalanan dari jatuh sampai di keraknya. Waliyahzubillah. Dan nanti kita akan ambil pelajaran dari hadis ini insyaallah taala. Ya. Makanya kalau mau kuat berpijak kita di atas sirat, pegang kuat agama ini. Jangan seadanya. Kita sudah bahas udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara komprehensif keseluruhan di mimbar ini. Supaya kuat napak kaki kita di atas sirat itu. Enggak boleh. Karena sirat itu dahdun mazallah. Dia sangat licin sekali. Kalau kita enggak punya modal iman yang kuat, yang cukup, amal soleh yang cukup, bahaya. Itu yang copot dari pegangan tangan Rasulullah SAW. Lepas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة